Halo sahabat Kismis. Peringatan Infansi Normandia atau yang lebih dikenal The Day ke-75 digelar dengan sangat meriah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Ratu Elizabeth II serta para pemimpin dunia lainnya duduk bersama untuk menyaksikan atraksi gabungan militer terbesar abad ini. Sekitar 300 tentara veteran negara-negara sekutu ikut terlibat dalam perayaan Infansi Normandia ini. Tidak lupa perayaan The Day tahun ini juga diisi oleh berbagai kisah-kisah mengharukan di balik perjuangan sekutu dalam membebaskan Eropa dari cengkraman Nazi. Namun meriahnya perayaan The Day selalu menyisakan sejarah kelam tersendiri bagi para wanita Prancis. Akhir musim panas 1944, sesaat setelah pembebasan Prancis usai, para wanita justru berbondong-bondong melaporkan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh para tentara Amerika Serikat. Yang lebih mengejutkan lagi, berdasarkan laporan, setidaknya ada 3.500 kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat selama menduduki Prancis sejak Juni 1944. Nah, sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. Kisah kelam di balik The Day, ribuan wanita Prancis digunduli. Memang sebagian besar kasus pemerkosaan dilakukan oleh pihak militer Amerika Serikat. Namun selama pendudukan Jerman, para wanita Prancis tidak lepas dari berbagai pelecehan yang dilakukan oleh para lelaki Prancis sendiri. Tragisnya pemerkosaan para wanita Prancis ini dilakukan hanya lantaran pernah menjalin hubungan asmara atau tidur dengan tentara Jerman. Tidak hanya menerima pelecehan seksual, para wanita Prancis yang kedapatan menjalin hubungan dengan para tentara Jerman mendapat hukuman yang tidak manusiawi dari warga Prancis sendiri. Wanita-wanita yang dituduh telah melakukan kolaborasi horizontal, menjalin asmara dengan tentara Nazi, akan diarak di jalan-jalan. Layaknya sebuah karnaval, wanita-wanita ini kemudian digunduli secara massal di tempat umum. Tidak hanya digunduli, para wanita maupun remaja yang dituduh melakukan kolaborasi horizontal akan dibiarkan setengah telanjang dan diolesi dengan tar sejenis cairan lengket dari karbon atau arang yang berwarna hitam sebelum mereka diarak di jalan. Bahkan tidak jarang para wanita malang tersebut diludahi, dipukul, dilempari batu hingga dibunuh setelah digunduli. Warga Prancis menyebut hukuman tersebut sebagai bagian dari épuration sauvage atau pembersihan liar. Pembersihan liar ini mengacu pada gelombang gerakan para warga Prancis dalam menghukum dengan cara mempermalukan, menyerang, serta menahan para tersangka yang kedapatan bekerja sama dengan pihak Nazi. Sebuah foto pada masa usai pembebasan Prancis bahkan mengungkapkan betapa menderitanya nasib para wanita Prancis yang dituduh melakukan kolaborasi horizontal. Dalam foto tersebut tampak seorang wanita yang berdiri di sebuah desa dengan dua lelaki memegangi kedua tangannya dengan paksa. Sementara seorang lelaki lainnya terlihat menjambak rambut si wanita dan bersiap-siap menggundulinya dengan sebuah gunting. Dalam sebuah dokumen lain
terlihat fenomena yang tidak kalah menyedihkan. Sebuah foto tampak menunjukkan seorang wanita yang dipaksa digunduli oleh dua pria. Sementara itu, beberapa wanita dan pria tampak girang dan tertawa melihat wanita tersebut digunduli. Diketahui foto tersebut diambil pada masa pertempuran Marseille pada era setelah D-Day. Namun pada kenyataannya, wanitalah yang selalu menjadi korban pembersihan liar. Bahkan pada umumnya, para penghukum adalah para pria Prancis yang melakukannya tanpa ada pembuktian atau sidang sebelumnya, alias mereka melakukannya dengan spontan. Tercatat sekitar 6.000 orang terbunuh dalam pembersihan liar. Sementara itu, setidaknya ada 20.000 wanita Prancis yang diketahui telah dipermalukan serta digunduli dalam rentang waktu antara tahun 1944 hingga 1945. Bahkan seorang ahli sejarah militer asal Inggris, Anthony Beevor, mengklaim bahwa angka korban penggundulan kemungkinan lebih dari angka 20.000. Para wanita korban pembersihan liar pada umumnya adalah wanita-wanita belum menikah, janda, atau wanita yang sudah menikah tapi suaminya ditawan oleh pihak lawan. Namun ada juga wanita yang berasal dari kaum prostitusi atau wanita yang terpaksa tidur dengan tentara Jerman untuk menghidupi anak-anak mereka yang kelaparan. Percaya atau tidak, semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya. Dan dari kisah-kisah yang terjadi ini, hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam Kismis.